Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Materi ini juga berlaku untuk Anda yang mengikuti mata kuliah IT for Finance dan juga kewirausahaan. Kita masih ada di bab mengenai Information System, Organization, and Strategy. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya atau bagian pertama, saya membahas mengenai definisi awal dari organisasi, definisi awal dari strategi, dan kaitannya organisasi dengan IT. Di bagian ini kita membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis generik strategi atau strategi secara umum. Yang pertama adalah low cost leadership. Low cost leadership ini biasanya gitu kita seringkali menyebut banting-bantingan harga, ya, banting-bantingan harga, atau ada lagi yang menyebut sebagai red ocean, sehingga semua berlomba untuk saling menjadi murah gitu ya, saling menjadi murah, saling menjadi yang paling kecil nilainya, ya. Kenapa disebut red ocean? Ya analoginya ini seperti laut yang warnanya merah ya, karena bersimbah darah begitu. Kenapa ya? Karena biasanya begitu di ranah seperti ini banyak yang bangkrut, banyak yang mati. Kenapa kok banyak yang mati? Ya karena biasanya meskipun di sini disebut enhancing quality, meningkatkan kualitas dan juga level pelayanan, biasanya tidak. Ya kenapa? Karena nggak kuat, karena saling bertarung begitu. Ya sebagai contoh misalnya provider telekomunikasi pulsa itu ya, yang tambah lama tambah bertarung, saling banting-bantingan harga, saling memurahkan diri begitu, sampai akhirnya ya pasti akan ada yang jatuh. Anda bisa ingat gitu ya, eh, provider telekomunikasi yang sudah bangkrut siapa saja begitu. Dulu ada apa aja, Ceria gitu ya, Friend yang kemudian diakuisisi, ya kemudian ya banyak yang diakuisisi atau ya istilah eh, halusnya begitu ya. Halusnya adalah bangkrut secara pelan-pelan, begitu ya. Contoh yang lain adalah pasar tradisional atau tradisional market ya. Tradisional market, pasar basah itu ya. Biasanya saya tanya, eh, berapa banyak di pasar ya, pasar basah itu ya, pasar tradisional yang jualan bawang, bawang merah, bawang putih gitu ya. Banyak. Dan kemudian tanya lagi, berapa selisih harganya dari tiap pedagang tadi? Kecil ya. Selisih 100, 1000, 500 begitu. Tapi yang beli juga sensitif ya. Selisih 500 rupiah aja bisa pindah loh ke sebelahnya. Padahal selisihnya nggak bisa banyak ya. Nggak ada yang berani diskon 20.000 gitu, ya nggak mungkin ya. Orang nggak malah curiga ada apa begitu, tapi tetap banting-bantingan harga. Kemudian berikutnya contoh lain adalah jual daging, nah begitu ya, jual beras yang semuanya mirip-mirip kok ya. Dan biasanya low cost leadership ini kita ada di eh, barang-barang yang kebutuhan pokok ya, dianggap kebutuhan pokok. Misalnya pulsa ini tadi, ini bukan sembako, tapi saat ini itu menjadi kebutuhan pokok. Nah kemudian dia akan menganut teori elastisitas, yang customer
itu dengan sangat mudah pindah ke pedagang yang lain meskipun selisihnya sangat sedikit, ya. Meskipun selisihnya sangat sedikit. Kenapa kok mereka pindah padahal itu kebutuhan pokok, tapi itu memang sifat dasar manusia. Kalau seperti di Malang ini yang saya pertama kali datang, ya itu sangat banyak orang jual lalapan, nah, begitu. Apa sih kok banyak yang jual lalapan, seperti nggak kreatif begitu ya. Dan faktanya memang banyak yang ambruk, ya. Seperti hidup mati hidup mati hidup mati begitu. Ya kenapa ya? Karena masuk di low cost leadership, ya. Karena masuk di low cost leadership itu yang biasanya dihindari. Nah, apa hubungannya dengan IT? Ya, seharusnya yang muncul di low cost leadership ini yang banting-bantingan harga, ya, atau berusaha membanting harga, seharusnya menggunakan IT itu untuk competitive advantage. Ya, bagi yang baru melihat video saya, silahkan dicek lagi di playlist tentang bab competitive advantage. Ya, itu harusnya menjadi keunggulan dengan menggunakan IT. Ya, contoh misalnya yang masuk ke sini padahal sebenarnya bidangnya bukan ada di low cost, ya. Ya, saya sudah sebut juga di video itu seperti Air Asia yang mempelopori, sebenarnya bukan yang pertama ya dia, tetapi dia yang berani gitu ya mensosialisasikan secara masif tiket online, ya, tanpa kertas, kemudian self check in di bandara. Yang sebenarnya itu bukan yang pertama, tetapi dia yang memasifkan diri begitu, ya. Apa yang terjadi dengan menggunakan IT-nya secara optimal, ya? Maka dia bisa menekan biaya sehingga menjadi low cost air carrier, menjadi maskapai yang paling murah saat itu, ya. Bahkan saat ini mungkin. Tetapi itu yang terjadi saat kita menjadikan IT sebagai competitive advantage sehingga lebih efisien dan bisa terjun ke low cost secara mudah dan kuat. Itu yang harus diingat. Sehingga meskipun ini red ocean tetapi survive, ya, dan masih bertahan dengan baik, ya. Tetapi kalau kita hanya masuk ke low cost leadership, ya, kemudian hanya banting-bantingan harga, ya habis, ya. Yang menang di low cost leadership ini adalah orang yang modalnya paling besar. Itu secara sederhana begitu rumusnya. Yang modalnya kecil ya pasti akan diinjak oleh yang besar. Itu kenapa namanya red ocean, pasti berdarah-darah. Tapi hebatnya memang semua yang ada di ranah red ocean ini sangat menarik. Sehingga meskipun banyak yang bangkrut, tapi tetap banyak yang terjun. Itu strategi yang pertama, ya. Ya. Kalau memang tidak mau berdarah-darah, ya kita pergi ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah product differentiation. Product differentiation ini membuat keunggulan khusus, enable new product or service, greatly change customer convenience and experience. Ya, jadi ada sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, biasanya di ilmu manajemen yang baru, product differentiation ini tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya digabungkan dengan konsep low cost sehingga menjadi satu strategi baru namanya Blue Ocean. Strategi Blue Ocean ini ya sekitar tahun 2000-an sebenarnya, tetapi sebenarnya banyak dianut oleh perusahaan-perusahaan besar. Di situ biasanya ada follower dan leader. Ya, Blue Ocean ini seperti apa ya? Kalau saya lebih menganalogikan seperti laut yang biru, ya. Laut yang biru itu biasanya dalam. Biasanya dalam dan
di sana banyak ikan, kayak gitu. Biasanya ada beberapa nelayan yang instingnya bagus, ya, dia bisa mencari spot ikan yang banyak. Nanti akan diikuti oleh nelayan yang lain. Kemudian, wah ini ikut si A itu gitu ya. Dia kan bagus tuh di situ biasanya ikannya banyak. Nah, si A ini tadi yang pertama kali yang jadi leader, akhirnya kan lama-lama jengah gitu ya. Lama-lama apa? Rasanya nggak enak. Duh, kok banyak yang ikut ke sini sih gitu. Ya dia akan mencari lagi spot yang lain lagi. Yang lain juga akan ikut lagi dan itu akan berjalan terus-menerus. Sampai kapan ya? Sampai capek. Dan biasanya nggak ada capeknya. Ya, follower ini nggak ada capeknya untuk mengikuti leader. Tetapi follower yang baik itu bukan imitator. Ya. Jadi dia tidak sekedar meniru, tidak membuat plesetan, tapi dia juga tetap berinovasi. Ya. Contohnya misalnya Wing dan Unilever. Misalnya saya kasih contoh apa? Misalnya sabun ya, sabun cuci. Antara Rinso dengan Soklin. Anda bisa perhatikan kalau supermarket begitu ya. Kalau Rinso ini mengeluarkan satu produk baru, tinggal tunggu waktu Soklin akan mengeluarkan yang mirip ya, begitu. Atau antara Multo dengan Soklin pewangi. Multo mengeluarkan aroma apa, bentar lagi Soklin juga akan mengeluarkan aroma yang serupa. Dan hebatnya selalu dengan harga yang lebih murah, begitu. Ini juga sama. Harganya selalu lebih murah. Berarti Wings ini adalah follower, Unilever ini adalah leadernya. Apakah Unilever marah? Enggak. Apakah Wings ini follower yang sekedar bisanya cuma niru? Ya dia bukan follower yang jelek. Dia follower yang baik karena tidak melakukan imitasi. Imitasi misalnya yang satu pakai merek Rinso, kemudian yang satu menggunakan merek plesetan misalnya Rinsi, ya begitu. Nah ini salah ini. Ini bukan follower, imitator namanya. Plesetan. Satu Multo, satu Molte, nah, begitu misalnya salah itu. Ya, itu bukan follower, tapi dia tetap berinovasi dan berusaha lebih murah, low cost. Itu kenapa namanya Blue Ocean. Ya, Blue Ocean ini diciptakan oleh Chan Kim dan Rene Mabon ya. Di dalam bukunya dia bilang perbedaan utama dari Red Ocean dan Blue Ocean yang pertama adalah kalau Red Ocean ya itu di existing, jadi sama seperti saya bilang sebelumnya tadi, jual lalapan ya, semua jual lalapan. Di dalam lalapan ada ayam gorengnya, semua ada ayam gorengnya. Satu jual bawang, semua jual bawang. Tapi kalau ini yang pertama dia membuat uncontested ya, diikuti sama yang lain, maka dia membuat kontes baru. Kalau sabun tadi misalnya Rinso membuat seperti kekuatan sekian tangan gitu ya, dia kan membuat kontes baru. Sehingga pada saat awal gitu ya, beberapa waktu Soklin tadi tidak bisa nguber. Dia kan baru nguber setelah beberapa bulan mungkin. Sehingga pada saat jeda waktu tadi dia sudah irrelevan. Ya, kurang sudah. Sama saat pada pertama kali Gojek muncul, maka dia sebenarnya masuk ke Blue Ocean. Tapi kemudian Grab masuk, Uber masuk waktu saat itu ya, habis dia. Ya, akhirnya sekarang jadi Red Ocean karena sudah kompetisi yang harus dikalahkan satu persatu. Di Blue Ocean kita selalu mencari demand yang baru. Ya, sedangkan di sini pasarnya sama, dibuat rebutan kayak pasar tradisional tadi. Beli bawang orangnya sama semua yang sama-sama butuh. Ini enggak. Dia membuat hal-hal yang baru. Ya, selalu berusaha berinovasi. Ya, seperti Gojek versus Grab. Yang satu buat Halodoc, satu buat Halodoc, satu buat ini. Kemudian lain lagi. Saya buat GoPlay misalnya untuk nonton film. Dia membuat demand yang baru. Tapi ternyata sekarang kena Disney Hotstar Plus ya. Pada saat video ini dibuat. Jadi Red Ocean ya. Ya. Jadi Blue Ocean ini kalau tidak hati-hati ya kepleset ke sini. Red Ocean make the value cost trade off.
murah-murahan. Kalau ini, kalau bisa yang trade off tadi itu break the value. Ya, kalau yang ini hanya pilihan murahnya seperti apa, kalau ini kita melakukan sesuatu supaya itu bisa jadi murah. Ya. Nah, apa hubungannya dengan IT? Kalau di Blue Ocean seharusnya IT menjadi senjata utama, senjata yang bisa diandalkan supaya bisa meraih low cost seperti AirAsia tadi. Ya. Kemudian membuat hal yang baru. Ya, seperti IKEA yang semuanya self service. Nah, begitu. Apakah nanti mungkin ada supermarket yang self service seperti itu? Saya yakin iya. Kalau di luar negeri sudah, yang di Indonesia yang belum. Ya. Ini pun sudah mulai ya, saat pembayaran non tunai secara lebih gencar dikampanyekan oleh pemerintah karena ada pandemi, ya, menjaring momen ya. Pada saatnya nanti juga akan begitu, ya. Sehingga IT-nya tadi itu untuk menekan pada akhirnya dan untuk membuat perbedaan. Itu yang bisa diambil dari Blue Ocean ini. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas tentang needs dan strengthen intimacy. Untuk bagian ini sementara ini dulu masih di bab mengenai information system, organization and strategy. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran dan juga untuk IT for finance dan kewirausahaan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.